Itu bagus. Wanita cantik itu menatap Qin Chen dengan lembut, seolah hanya putranya sendiri yang tersisa di matanya. Cener, beritahu ibumu bagaimana kamu berduel dengan keluarga Adipati Wei Qihou. Apakah seseorang dengan sengaja menjebakmu? Qin Yueqi mengerutkan kening dan menatap Qin Chen, dan wajahnya khawatir. Tidak, itu anak laki-laki. Aku sendiri yang akan melawannya. Qin Chen menundukkan kepalanya. Mata, tapi sangat dingin. Faktanya, Wei Zhen menghinanya sebagai binatang buas dan ibunya sebagai wanita murahan di kampus. Dia sangat marah sehingga dia naik ke panggung untuk bertarung dengannya. Sekarang tampaknya ini adalah konspirasi melawan dia. Karena begitu Wei Zhen berkuasa, dia diracun. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya, dengan karakter ibunya, dia pasti akan menemukan keluarga Wei Qihou berjuang keras. Tetapi sekarang situasi ibunya sangat sulit. Ketika Qin Yueqi masih muda, dia dikenal sebagai kecantikan pertama di negara bagian Qi. Dia adalah objek dari banyak pangeran dan pangeran di ibu kota. Sang mak comblang yang melamar mendobrak ambang pintu dengan hadiah. Bahkan orang suci masa kini telah mendengar tentang kecantikan Qin Yueqi dan berniat menerimanya sebagai selir kekaisarannya. Tapi Qin Yueqi saat ini tiba-tiba lari dari rumah, berkeliaran di dunia, menghilang di mata publik. 3 tahun kemudian, Qin Yueqi kembali ke keluarga Qin bersama Qin Chen, yang baru saja lahir. Hal ini telah menimbulkan kegemparan di seluruh Wangdu. Di seluruh negeri Tianwu, rasa malu adalah hal yang sangat tabu. Itu termasuk pelanggaran moralitas perempuan. Di beberapa tempat terpencil dan barbar, kandang babi perlu direndam. Saat itu, keluarga Qin sangat marah hingga mereka hampir tidak membunuh Qin Yueqi. Itu adalah Qin Batian, Raja Dingwu, yang juga merupakan kakek Qin Chen. Mereka menangkap Qin Yueqi dan Qin Chen atas nama darah keluarga Qin. Namun, seluruh istana Dingwu menaruh perhatian dingin pada Qin Yueqi dan Qin Chen, percaya bahwa Qin Yueqi adalah aib bagi seluruh keluarga Qin. Jadi kehidupan Qin Yueqi di keluarga Qin sangat buruk. Jika tidak, Qin Chen tidak akan koma selama 3 hari 3 malam. Tetapi tidak ada dokter yang datang untuk memeriksanya. Cener, meskipun kamu tidak membangkitkan darahmu kali ini, itu tidak masalah. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, jangan berkelahi dengan orang lain secara impulsif. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi orang yang kuat, bukan apa-apa. Ibumu akan selalu melindungimu. Qin Yueqi memandangi debu Qin yang lemah di tempat tidur dan menghela nafas sedikit. Hidungnya masam lagi. Anak debu berkarakter kuat sekali. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan simpul ini, aku khawatir akan ada kecelakaan di kemudian hari. Tidak ada darah kebangkitan. Dengan menggabungkan memori tubuh ini, Qin Chen langsung mengetahui sesuatu tentangnya. Ternyata pemilik tubuh ini, dengan bakat seni bela diri yang baik, diterima di Universitas Tianxing dari perguruan tinggi pertama di negara bagian Qi dengan hasil yang sangat baik. Hanya dalam beberapa upacara kebangkitan darah di kampus, dia gagal membangkitkan darah. Beberapa hari yang lalu, kampus mengadakan peringatan darah lagi untuk para siswanya. Qin Chen masih belum bangun. Tanah Tianwu, menghormati darah, tidak bisa menjadi kuat tanpa membangkitkan darah. Pemilik tubuh ini sangat terkejut setelah mendengar kabar tersebut. Ia ingin menjadi lebih kuat untuk mengubah keadaan dirinya dan ibunya di istana. Namun, Tuhan membuat lelucon seperti itu padanya. Di bawah serangan itu, dia mengalami depresi, kacau dan depresi setiap hari. Oleh karena itu, Qin Yueqi berpikir bahwa duel Qin Chen dengan Wei Zhen adalah karena kurangnya kebangkitan dan suasana hatinya yang buruk. Ibu, yakinlah bahwa kemunduran seperti itu tidak akan menjatuhkan anak itu. Qin Chen merasakan kekhawatiran Qin Yueqi. Matanya menjadi lembut dan tersenyum. Dia tidak menghibur Qin Yueqi. Bukan apa-apa baginya. Master darah peringkat 8, yang tidak bangun. Senyum cemerlang Qin Chen membuat hati Qin Yueqi hangat dan berwawasan luas. Jadi, ibu tenang saja. Qin Yueqi baru saja hendak mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba, bang-bang, ada ketukan di pintu. Dan suaranya sangat keras hingga hampir seperti menendang kaki mereka. Qin Yueqi dengan cepat membuka pintu.
Seorang gadis pelayan bermantel kulit tikus perak masuk ke dalam ruangan. Nona, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka pintu? Gadis pelayan itu berkata dengan tidak puas. Meskipun dia memanggil wanita tertua di mulutnya, dia tidak terlihat hormat sama sekali. Rouge, Cener. Dia baru saja bangun dan tubuhnya masih lemah. Tolong kecilkan suaramu. Jangan ganggu Cener, kata Qin Yueqi. Setelah mendengar ini, pemerah pipi tiba-tiba melirik ke arah Qin Chen di tempat tidur, dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Tuan Chen yang bangun. Selamat. Dia mengucapkan selamat, tapi tidak ada senyuman di wajahnya. Matanya dingin, seolah Qin Chen berhutang uang padanya. Pembantunya, bernama Rouge, adalah salah satu bibi buyut Qin Chen, Nyonya Zhao. Keluarga Qin adalah seorang yang setia dan martir. Nenek moyangnya adalah jenderal selama beberapa generasi. Mereka berjuang demi negara Qi yang agung dan meraih prestasi gemilang. Bagi generasi kakek Qin Chen, Qin Batian, momentumnya mencapai puncaknya, dan dia diangkat menjadi Raja Dingwu oleh Raja Qi dan mendirikan kediamannya. Qin Yuanhong, putra Qin Batian, adalah paman Qin Chen. Dia diberkati oleh nenek moyang Mongolia, dan diberikan Pinghou oleh Raja Qi untuk memimpin Istana Dingwu. Oleh karena itu, bibi buyut Qin Chen telah menjadi nyonya Istana Dingwu. Hanya saja, Nyonya Zhao, bibi buyut Qin Chen, selalu merasa sangat muak dengan Qin Chen dan Qin Yueqi. Dia berpikir bahwa mereka telah merusak reputasi Istana Dingwu dan mencoba segala cara untuk mengusir mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Chen memandang Rouge dengan dingin. Tuan Chen, jangan sentimental. Saya di sini bukan untuk Anda. Rouge memandang Qin Chen dengan heran. Mantan Qin Chen tidak berani berbicara dengannya seperti ini. Bagaimana dia bisa hidup kembali kali ini dan menjadi begitu berani? Nona, istriku menebak bahwa kamu di sini bersama Tuan Chen. Kamu memang benar. Kamu tidak boleh melupakan perjanjian dengan istrimu. Tubuh Qin Yueqi gemetar. Jejak penghinaan terlihat di matanya, dan wajahnya tampak pucat. Dia memandang Qin Chen dan menutupinya dengan selimut sutra. Dia berdiri dan berkata dengan suara lembut, "Nak, ibumu akan keluar berkunjung. Kamu bisa beristirahat dengan baik." Lalu dia berbalik dan keluar. Visi seperti apa yang dilihat Qin Chen? Tentu saja, dia melihat gemetar Qin Yueqi pada saat itu. Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Ibu, kamu mau pergi kemana?" "Aku akan pergi bersamamu." Qin Yueqi berhenti, menoleh, menyentuh wajah Qin Chen dengan tangan yang hangat, dan berkata sambil tersenyum, "Anak bodoh, ibumu adalah di istana. Kalau kamu tidak keluar, kamu takut ibumu akan diganggu di istana. Bangun saja, jangan masuk angin dan jaga dirimu baik-baik. Ibumu akan kembali ketika dia pergi." Petik 2. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, Ibu. Beritahu anak itu apa yang Anda sepakati dengan Nyonya Zhao." Wajah Qin Yueqi, dengan ragu-ragu, tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Satu sisi, Rouge berkata dengan tidak sabar, "Orang yang setengah mati. Jika kamu bertanya padaku apa yang kamu lakukan, aku akan memberitahumu secara langsung. Ibumu berjanji pada istri kita untuk menemui Tuan Qi hari ini. Sekarang Tuan Qi telah tiba di ruang tamu dan akan tunggu sampai dia lewat." "Apa? Zhao Qirui, Zhao Feng, brengsek, telah memaksa ibumu untuk menemui pelacur ini." Tidak ada yang tahu bahwa Zhao Qirui adalah pangeran paling konyol di negara bagian Qi. Dia mengembara di tempat percintaan sepanjang tahun. Istri dan selirnya berkelompok, dan ada gadis penyanyi dan gadis penari di mansion. Dia cabul sepanjang hari, jadi dia disebut tuan yang romantis. Zhao Qirui telah ngiler melihat kecantikan ibunya. Dia menolak beberapa kali ketika dia datang berkunjung. Siapa tahu, Zhao Feng bahkan mengundang pelacur tua itu ke rumahnya. Dan itu terlalu berlebihan. Qin Chen menatap Rouge dengan tajam. "Apa yang kamu katakan?" Rouge sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Qin Chen. Tapi dia takut dengan mata Qin Chen dan tidak berani membuka mulutnya. Sebaliknya, dia berkata dengan marah kepada Qin Yueqi, "Nona, begitukah cara Anda mengajar anak-anak Anda? Ada juga hal-hal tentang Anda dan Raja Qi.
Tetapi Anda berjanji di awal hari. Apakah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Petik 2. Ibuku setuju. Qin Chen kaget dan menatap ibunya. Bagaimana mungkin? Dalam ingatanku, ibuku sangat muak dengan Zhao Qirui dan khawatir dengan pengejarannya. Bagaimana Anda bisa berjanji untuk menemuinya? Dia ingin mendengar jawaban negatif dari mulut ibunya sendiri. Tetapi dia melihat tubuh Qin Yueqi bergetar, dan dia lambat berbicara. Debu nak, kamu baru bangun tidur. Istirahat dulu. Jangan sakiti badan. Itu tidak baik. Ibu lihat saja dia, tidak akan bagaimana. Akhirnya, Qin Yueqi berkata dengan susah payah. Qin Chen memandang Qin Yueqi dengan tidak percaya dan berkata dengan cemas. Ibu, kenapa? Kamu tidak kenal Zhao Qirui. Jika kamu keluar menemuinya, itu seperti domba di mulut harimau. Masih punya wajah untuk bertanya mengapa. Rouge memandang Qin Chen dengan wajah sinis. Kamu bertengkar dengan orang lain secara pribadi. Kamu tidak sadarkan diri. Kamu tidak bisa hidup. Ibumu yang baiklah yang berlutut semalam di luar pintu rumah istri kami. Dia memintanya untuk mengembalikan pil ajaib. Nyonya Zhao baik hati dan menyetujui permintaan wanita tertua. Anda masih memiliki wajah untuk bertanya mengapa. Jika saya jadi Anda, saya akan terbunuh di sini. Diam. Qin Yueqi tiba-tiba menatap pemerah pipi dan berkata dengan marah. Nyonya Zhao berjanji padaku untuk tidak mengatakan hal ini sejak awal. Kamu berani berbicara omong kosong. Qin Chen memandang ibunya yang marah, dan merasakan sakit di hatinya. Dia akhirnya mengerti bahwa ibunya telah berjanji kepada Zhao Feng untuk menemui Zhao Qirui, untuk meminta pil ajaib untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pil pemulihan, itu hanya pil kelas 2. Hanya bernilai ribuan koin perak. Tapi ibuku menyerahkan harga dirinya demi pil ini. Hati Qin Chen kaget. Air mata mengalir di orbit lingkaran. Dia bangkit dari tempat tidur dan meraih Qin Yueqi, yang siap pergi. Dia menggigit giginya dan berkata, Ibu, kami di sini. Tidak ada yang akan melihatmu. Jangan khawatir. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan ibumu menderita lagi. Dan aku tidak akan membiarkanmu melihat Zhao Qirui, bajingan tua bajingan itu. Qin Yueqi, tubuhnya terkejut. Matanya yang indah berkaca-kaca menatap Qin Chen. Qin Chen menatap Rouge dengan dingin. Matanya seperti pisau tajam. Dia berkata dengan suara dingin. Adapun kamu, sekarang keluar dari sini.